Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu Mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Baik, di sini Mari mau tarik energi tertanggal 10 hingga 20 bulan Mei 2023 untuk melihat situasi asmara Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Gemini, kebacanya energi pasangan Gemini. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai. Situasi Gemini dengan si dia adalah baik. Oke. Di sana. Oke. Baik ya. Kemudian di sini ada energi dari ya. Oke. Iya. Nah, jadi kok nampaknya hubungan ini tuh kayak dijalani gimana gitu ya. Karena ini energi, apakah ini hubungannya masih baru-baru atau gimana ya. Tapi kalau untuk yang solid ya, solid antara energi Gemini dengan si pasangan ini, Mari rasa ini masih belum gitu loh. Ya. Kayak bisa saja Gemini di sini tuh sebenarnya mendua hati nih ketika ngejalanin hubungan dengan si pasangan gitu di sana ya. Jadi kayak juga di sini bisa Gemini itu tuh hanya mengambil posisi aman saja gitu ya. Jadi kayak yang untuk total 100% dengan si pasangan ini nampaknya masih belum. Karena apa ya? Beberapa dari kaum Gemini ini bisa kayak melihat hubungannya dengan seseorang ini hanya sebatas hubungan petualangan gitu ya. Terutama kalau ini hubungannya masih dalam posisi pacar-pacaran gitu ya. Jadi yang kayak ngelihat masa depan bersama dengan seseorang ini tuh masih belum gitu ya. Masih, karena Gemini di sini tuh masih tertarik sebatas fisik gitu ya, sebatas kayak ada kebutuhan untuk gimana ya kalau punya experience dengan seseorang yang seperti ini gitulah. Objek kesenangan ya, objek petualangan masih sebatas di situ tuh energi Gemininya gitu ya. Jadi nggak ada yang bilang aku akan serius-serius sekali dengan kamu, enggak gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika Gemini memprogres seseorang ini, Gemini juga memprogres yang lain. Nggak tertutup kemungkinan ada di sana. Jadi ibaratnya gini, Gemini tuh nggak ada mau muluk-muluk gitu ya, nggak juga mau, ya namanya orang nggak mau serius gimana tuh. Nah di sana, jadi seperti yang on off, bisa juga energi Gemininya on off gitu ya. Tapi ya kalau secara garis besarnya sih nggak mau ngapa-ngapain di sini gitu ya. Hanya sekedar yuk happy bareng yuk sama aku gitu aja. Masih kayak gitu aja dia. Kapan aku sempat aku ajak kamu jalan-jalan ya. Nah gitu kira-kira. Kapan aku mau ketemu sama kamu, kamu mau ya ketemu sama aku. Kita happy-happy aja, kita senang-senang aja. Nggak usah tanya ini hubungannya mau dibawa kemana, nggak usah serius-serius sekali.
gitu loh. Dan ini bisa sebenarnya game ini lagi terkoneksi sama seseorang yang pernah diprogres, pernah deket dulu gitu ya, entah ini mantan kah atau ini pernah dijadikan sebagai gebetan tapi ya hubungannya ternyata nggak kemana-mana gitu ya. Ya energi yang dulu itu hubungannya nggak kemana-mana itu ya terbawa, dilanjutkan lagi di sini gitu ya. Jadi kalau mau mengambil resiko besar dengan hubungan ini, saya rasa Gemini itu nggak mau gitu ya. Kalau mau bertanggung jawab secara penuh gitu loh, belum mau ke situ. Jadi nggak mau yang kayak tegang-tegangan gitu ya dengan si seseorang ini. Makanya kalau ini hubungannya udah sekian lama, pasti pasangannya bisa lihat nemu masalah, Gemini lari gitu, pergi lah. Itu hanya sekedar nunjukin ya hubungan ini tuh nothing, hubungan itu ya nggak ada harganya gitu di sana ya, hanya sebatas apalah mari bilang ya, sebatas ya tempat aku happy saja gitu loh. Nah di sana mungkin ini dia hanya melihat si pasangan ini tuh sebagai teman saja gitu ya, sebatas teman saja. Ini tentu saja ceritanya masih di dalam posisi pacaran lah katakan gitu ya, pendekatan lah katakanlah gitu, PDKT gitu ya. Jadi ini bisa kayak Gemini tuh ini hubungan tanpa status saja gitu, hubungan tanpa status atau dia temanku, oh dia tadi objek happyku, objek seneng-senengku saja, hanya sebatas di situ. Nah, kalau ternyata pembacaan ini dibawa ke arah rumah tangga, lah ini rumah tangganya tentu saja tidak akan ada kestabilannya ya. Karena lagi-lagi energinya Gemini tuh ya cuman sekedar aja lah di sini. Bahkan mungkin lebih kayak cenderung acuh ya. Cenderung di situ tuh abai. Karena beberapa ada yang kok nampaknya lagi tertarik hati kepada seseorang ya, lagi tertarik hati terhadap adalah aktivitas yang menyenangkan dirasa Gemini gitu. Jadi kayak ya sudah, kehadirannya dia dalam rumah tangga ini boleh jadi nihil gitu lah. Jadi kayak mari lihat nih rumah tangganya tuh udah ada dorongan dari dalam Gemini, ini harus rumah tangganya stabil. Oh ini rumah tangganya harus harmonis. Oh ini rumah tangganya harus nyaman. Harus kayak pasanganku ngerasa aman dengan aku. Nampaknya pemikiran-pemikiran ke situ tuh menjadi sebuah pemikiran yang diabaikan oleh Gemini ini. Gitu ya. Jadi kalau ini rumah tangganya itu seperti hanya taman bermain nih bagi Gemini di sana. Sebagai taman bermain saja. Kalau tanggung jawab gitu ya, nampaknya ya tadi mencoba untuk dihindari oleh Gemini. Jadi kayak energi kanak-kanaknya Gemini itu ini masih kuat gitu loh. Masih kuat. Gitu ya. Lagi pengen bebas, lagi pengen lepas gitu. Lagi pengen kayak ngejalanin hidup ini tuh sesuka hatinya aku aja gitu loh. Nah, di sana modelnya Gemini ini. Ini percakapan dengan si pasangan tuh kayaknya ya nggak nyambung gitu ya. Namun ada beberapa ini yang bisa nekat ini. Bisa nekat masuk ke pernikahan gitu ya. Nekatnya aja yang ada, kok kayak pernikahan itu dianggap sebagai sebuah candaan gitu loh.
mau masuk dalam sebuah pernikahan tapi menjadikan pernikahan ini hebat gitu ya, great gitu ya, itu nggak ada dalam kamusnya Gemini. Di situ nggak ada dalam kamusnya gitu ya. Tapi memang ada beberapa dari kaum Gemini ini tuh ya, terutama kalau ini masih pacaran, itu memang sengaja untuk menghindari masuk dalam pernikahan. Kalau ini hubungannya masih pacaran, ya si pasangan mesti mau menerima itu, karena daripada dipaksakan nanti kacau. Abis itu bilang ngamuk-ngamuk sama Gemini gitu kan. Jadi kalau Gemini itu udah menghindari topik pembincangan untuk menggambarkan tentang masa depan bersama, ya udah cukup dipahami memang dia belum siap. Daripada nekat, daripada dia melamar atau bersedia dilamar tapi kemudian dia menghindar dari tugas dan tanggung jawab karena dia belum punya knowledge ke arah sana, karena dorongan di dalam diri untuk mendewasai relationship belum ada. Ya bagus segera mampu menerima memang bahwa kondisinya Gemini untuk saat ini terhadap seseorang ini tuh ya kualitas dirinya masih belum menjadi kualitas seorang suami atau seorang istri. Karena kalaupun ini hubungannya pacaran, ini hubungan pacarannya sudah goyang ini, datang pergi gitu ya. Kondisinya seperti itu, senang sebentar, menghubungi 1, 2 hari, 3 hari, hilang gitu ya. Karena memang untuk saat ini kehidupannya Gemini itu bisa kayak kehidupan yang lagi asik gitu loh. Lagi kayak banyak tawaran-tawaran yang oke dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi ya lebih cenderung energi anak-anak ya, kalau mari lihat energi bocah dari Gemini di sini dalam hubungan dengan seseorang ini gitu ya. Jadi belum ada kayak ngerasa oh ini harus digodok nih relationshipnya, oh ini harus ditambal yang mana yang kurang, aku harus hadir 100%, aku harus menguatkan relationship ini. Belum dalam jiwanya Gemini tuh masih ceritanya tuh belum banget gitu lah. Nah di sana jadi ada ini juga bisa ini kayak sebenarnya ini udah cerai gitu ya, sebenarnya ini udah pisah, atau setidaknya mungkin bukan cerai tapi hanya sekedar pisah-pisah kayak gitu aja gitu ya. Tapi kemudian kayak ngasih harapan, Gemini ini datang seperti ngasih harapan bahwa ada kemungkinan dia mau rekonsiliasi. Tapi kalau mari lihat belum lagi tuh ke arah situ gitu, belum lagi. Omongan bilangnya mau rekonsiliasi, namun kalau sungguh-sungguh enggak nih ada upaya untuk rekonsiliasi, jelas belum di situ ya, jelas belum. Nah di sana kemudian energi dari pasangan Gemini sendiri ini kayak muter-muter ya pasangannya. Tapi memang pasangannya ini tuh pun ya wajar juga. Namanya semua orang mau mendapatkan yang baik gitu ya. Jadi ini pun bisa kayak mau ini ada juga kenekatan gitu ya. Kenekatan. Baru ketemu langsung hayu nikah gitu. Jadi ini kayak dua orang sama-sama naif. Entah ini memang masih bocah-bocah dua-duanya gitu ya. Masih anak-anak gitu lah. Masih kayak dorongan impulsif.
dari dalam diri itu kuat gitu ya. Jadi kayak hajar bleh saja, hajar bleh, masih ada kayak keinginan gimana sih kalau nikah tuh gimana gitu. Sangka-sangka tuh nikah tuh gampang, enak, mudah gitu ya. Nah, sangka-sangka kayak gitu, mau nih nikah, mau. Baru ketemu dengan game ini, mau membuka diri di situ ya, dengan polosnya berharap bahwa wah relationship ini tuh akan amazing di depan. Nah seperti itu ya. Mungkin dia punya niatan baik, agak lebih kuat energinya dia dalam hubungan dengan Gemini ini. Tapi ya kalau dia membayangkan hubungan tuh akan seperti hubungan normal gitu ya, apalagi kalau dia punya role model gitu ya. Wah dulu emak bapakku tuh nikahnya gini. Misalnya dia menyaksikan hubungan yang harmonis antara emak bapaknya dia, dan dia berharap Gemini seperti itu. Barangkali dia akan kecewa nih. Ada kemungkinan dia akan kecewa. Atau mungkin dia melihat siapa lah gitu ya, tetangganya kali, kok kayaknya kakek nenek harmonis berdua bersama, sehat sejahtera gitu ya. Jika dia melihat wah itu ada kesetiaan, ada kekompakan, ada tanggung jawab, tuh kecewalah dia tuh dengan Gemini ini. Karena yang ditawarkan oleh Gemini bukan yang seperti itu. Peran yang mau diambil Gemini dalam hidupnya dia tuh bukan yang seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah pakai idealnya dari melihat kenyataan orang lain gitu ya. Karena lagi-lagi ini Gemininya ya namanya orang masih hanya mau sekedar aja piye itu ya ndak mau dia dituntut begini begitu ya. Dia punya stylenya sendiri, dia punya gayanya sendiri gitu. Nah di sana ya. Jadi kalau misalnya ternyata hubungan ini hubungan yang telah berakhir gitu ya, memang ini masuk babak baru gitu. Jadi ini kayak hubungan antara ada tiada gitu. Jadi kalau mari tangkap dari sisi sebelahnya pasangan Gemini, ya tadi mungkin ada kayak optimis bablas gitu ya, akan bisa ada sesuatu dengan Gemini ini. Walaupun misalnya bercerai, kemudian Gemini datang lagi tuh keoptimisan bahwa hubungan ini tuh akan bisa amazing gitu, akan bisa kembali bersama lagi gitu ya. Dan tentu saja akan kecewa kalau dia di sini memilih untuk melangkah mencari hubungan seperti yang dia idealkan. Mungkin itu lebih bagus. Bukan karena Gemini ini tuh dia bobrok, belum tentu juga seperti itu gitu loh. Cuman ya hadirnya Gemini ke dia masih hanya level di situ gitu ya. Tawaran dari Gemini adalah mangga muda. Ya, bila dia mengharapkan Gemini datang dengan membawa mangga mateng, lah kan sakit sendiri ya, gitu. Akhirnya sakit sendiri di situ. Tapi kalau mau jernih melihat, oh iya, yang ditawarkan hanya mangga muda, nggak usah geger menuntut mangga yang udah mateng. Nah, baru dia bisa damai itu di situ ya. Atau ya tadi ya pergi saja, ya cari aja lagi yang lain gitu. Bagaimana mungkin Gemini menawarkan sesuatu yang tidak dia miliki, yang nggak mau dia menawar walaupun dia memiliki apa yang diharapkan oleh si pasangan
tapi dari dalam diri dia tuh nggak ada dorongan untuk mempersembahkan itu, ya harus diterima gitu loh. Nah di sana ya. Oke baik. Oke baik ya. Jadi kalau mari lihat, kalau hanya sekedar dijalani, oke lah ini hubungan. Sekedar dijalani, nggak usah cerita-cerita nikah lah, apalah, rekonsiliasi lah. Hanya sekedar dijalani untuk nyari senangnya saja, untuk cari happy-nya saja tanpa ekspektasi macam-macam. Iya ini bisa oke. Gitu ya. Tapi bila masuk di situ moral lah, ideal lah gitu ya, maka hubungan ini tuh akan menyakitkan untuk dijalani, terutama menyakitkan untuk pasangannya Gemini di situ ya. Oke baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, kemudian ada Aquarius di sana, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian energi dari Scorpio di sana, ada Aries di sana. Itu aja. Oke, itu aja ya. Semoga yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.